Shalom, apa kabar semuanya saudara? Saya harap kita semuanya baik-baik, sehat-sehat sampai nanti kita bertemu 2 minggu kemudian. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan ini benar-benar menjamah setiap hati kita. Dan biar Tuhan sendiri yang berbicara, biar Tuhan sendiri yang mengurapi kita semua, agar kita mengerti apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, kami melihat perbuatan tangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun juga Engkau tetap menjagai dan melindungi kami. Kami tidak berharap pada yang lain Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus, tempat pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan, di mana kami menaruh segala pengharapan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Biar setiap firman-Mu Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan yang baru dalam menjalani setiap hari kami. Memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian yang membuat kami Tuhan semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu berjanji Tuhan tidak ada secuil pun Tuhan Yesus kemuliaan yang hamba-Mu ambil, tapi segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hamba-Mu kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan disembah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau juga menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang menjamah, mengurapi setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya hati kami Tuhan mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang maha kudus Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan, dan beracaralah sepenuhnya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus melingkupi kami Tuhan, sehingga apapun Tuhan tidak bisa mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan jam-jam kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, seperti biasa saya akan mereview dulu apa yang telah saya sampaikan waktu bulan lalu, yaitu pikiran Kristus bagian yang kedua yang bulan lalu ya. Kita sudah membahas pikiran Kristus dalam penderitaan. Dalam 1 Petrus yang kedua ayat 19-20 ada 2 jenis penderitaan yang kita pelajari. Yaitu pertama, penderitaan yang sudah seharusnya ditanggung karena perbuatan dosa. Dan yang kedua, penderitaan yang tidak harus kita tanggung, undeserved suffering. Contohnya sudah dikasih tahu Ayub, Stefanus, para rasul dan yang lain-lainnya. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan kita teladan dalam menghadapi penderitaan. Dia yang tidak berdosa harus menanggung penderitaan. Dia dihina, dipukuli, diludahi, disalibkan untuk menyelamatkan hidup kita semua saudara. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita pun mengikuti teladan Kristus dalam menghadapi berbagai hal, termasuk dalam penderitaan. Saya waktu itu membahas tentang dari Markus yang ke-14 ayat 32 sampai ke-42. Dalam menghadapi penderitaan, Yesus bukannya lari, tetapi dia bertekun di dalam doa. Dan yang kedua yang kita pelajari pada waktu itu adalah dalam menghadapi penderitaan, dia tetap menyerahkan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Artinya setelah kita berdoa, kita naikkan doa dan permohonan, kita serahkan segala dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa sepenuhnya saudara. Tuhan berhak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Sesulit apapun penderitaan yang sedang kita hadapi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita percaya saudara, Tuhan tidak mempunyai kehendak untuk mematikan kita. Tuhan tidak mempunyai kehendak untuk mencelakakan kita. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan.
Jadi ketika kita dalam penderitaan saudara, kita tetap percaya pada kehendak Tuhan. Maka kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saudara tetaplah memiliki pikiran Kristus pada saat kita menghadapi penderitaan sekalipun. Hari ini saudara, kita akan membahas bagian yang ketiga, pikiran Kristus bagian yang ketiga. Oh iya, ada satu hal yang saya lupa waktu itu menceritakan saudara. Penderitaan yang kita alami ini harus menimbulkan ketekunan di dalam kehidupan kita saudara. Jika kita tetap bertahan di dalam penderitaan, kita akan keluar menjadi pemenang. Kita tidak akan kalah kalau kita nggak menyerah. Waktu itu kalau misalnya kita lagi di gereja, mungkin saya akan membagikan sebuah video yang akan kita lihat. Waktu itu saya nonton satu video. Kemungkinan videonya ini direkam dari South Africa, dari sebuah national park di South Africa. Ini ada seekor jerapah yang sedang dikerubunin sama banyak singa. Yang satu menggigit lehernya, yang satu menggigit badannya, yang lain menggigit kakinya, dan beberapa singa berkerumun di sekeliling jerapah itu. Tapi jerapah ini gak menyerah saudara. Dia gak terkapar, dia tetap berdiri tegak. Sehingga dalam 5 jam jerapah itu tetap berdiri tegak. Akhirnya singa-singa itu yang putus asa. Singa-singa itu yang menyerah. Singa-singa itu pergi meninggalkan jerapah itu. Walaupun dengan luka, tapi jerapah itu tetap hidup. Saudara, dari sini ya kita melihat suatu pelajaran. Di dalam penderitaan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Kalau kita menyerah, kita kalah. Hari ini saudara, kita akan membahas suatu topik yang baru, tapi tetap pikiran Kristus, yaitu visi dan misi. Sebagai manusia, kita diciptakan secara khusus. Amin saudara. Manusia imago Dei, yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah secara khusus menciptakan manusia saudara. Semesta alam dan semuanya saudara, Ia ciptakan hanya dengan berfirman. Tetapi untuk manusia, kalau saudara baca bagian Kejadian yang ke-1 dan ke-2, untuk manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kejadian yang kedua ayat yang ke-7. Saya bacakan Kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam terjemahan lain dituliskan, Then the Lord God took some soil from the ground and formed a man out of it. Saya mencari dalam bahasa Ibraninya saudara. Di dalam bahasa Ibraninya, membentuk itu memakai kata yatsar. Yaitu membentuk dengan unsur seni, membentuk dengan cara menekan. Jadi ketika manusia diciptakan Tuhan menggunakan jarinya untuk membentuk manusia. Saudara lihat, saudara baca dari Kejadian yang 1. Semua ciptaannya dia katakan baik, tetapi untuk manusia, dia melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Untuk manusia diberikan suatu apresiasi sungguh amat baik. Berarti Tuhan menciptakan kita secara khusus saudara. Bahkan Daud bermazmur, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang terkasih, katakan kepada dirimu sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Ulangi saudara.
Ulangi, aku berharga di mata Tuhan. Dalam keadaan apapun, saudara dalam keadaan happy, saudara dalam keadaan sedih, saudara dalam keadaan tertekan atau apapun, katakan kepada diri saudara sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Gak peduli saudara bagaimana dunia melihat saudara. Gak peduli bagaimana orang lain menilai kamu. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Hidup saudara bukan sebuah kesalahan. Hidup saudara bukan sembarangan dibikin. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang menenun saudara dalam kandungan ibu. Dan jika ada orang tuamu atau orang lain yang tidak menghargaimu, mencela engkau, melupakan, bahkan membuang engkau, tapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Yesaya menuliskan, Dia melukismu di telapak tangannya, tembok-tembokmu tetap di ruang matanya. Haleluya saudara. Ketika Tuhan mengingatkan saya akan semua hal ini, betapa berharganya, betapa bagaimana Tuhan menciptakan kita, menenun kita di dalam kandungan ibu. Saya menangis saudara. Saya menangis betapa berharganya saya di matamu ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya segala perbuatanmu Tuhan dalam hidup saya. Siapakah saya ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu mengasihi saya. Saya orang yang membenci Yesus. Saya dulu orang yang membenci Yesus. Saya orang yang menghujat Yesus. Saya orang yang menghina Dia. Tapi Dia mati bagi saya. Dia mati bagi saudara. Dia mati bagi kita semua. Selagi kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Manusia imogode. Berarti manusia yang mempunyai eksistensi yang berbeda dari makhluk hidup lainnya, saudara. Manusia ditetapkan Tuhan sebagai mitra kerja Tuhan, sebagai partner dengan Tuhan. Supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, akan burung-burung di udara, dan segala binatang melata yang melayap di bumi. Itu dalam Kejadian yang ke-1, saudara silakan baca. Supaya manusia itu beranak bercucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkannya. Kita harus bisa memastikan saudara, apa saja yang kita harus lakukan untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan dosa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan imogede ini semakin memudar. Gambar dan rupa Allah ini semakin memudar dalam kehidupan kita. Jangan saudara. Justru kita harus memastikan apa yang kita lakukan itu harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Harus memperlihatkan kalau kita ini adalah dibentuk secara gambar dan rupa Allah, supaya orang lain itu bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai imago Dei, maka kita harus memiliki tugas dan panggilan di dalam dunia ini. Terlebih lagi kita orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang, sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Manusia secara umum pasti mempunyai visi dan misi dalam hidupnya dia. Apalagi kita saudara, orang-orang percaya. Kita dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dengan tujuan yang mulia. Amin. Dalam hal ini pun saudara, Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan buat kita dalam hal misi dan visi. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia itu datang bukannya tanpa tujuan. Oh, saya mau melihat dunia yang saya ciptakan. Bukan. Tapi Dia datang dengan misi penyelamatan manusia. Bapa telah mengutus Yesus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu Yesus harus mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib. Saudara, mari kita buka sama-sama Yohanes yang ke-6. Yohanes yang ke-6
ayat 38 sampai 40. Yohanes yang ke-6 ayat 38 sampai ke 40. Saya bacakan saudara, Yohanes yang ke-6 ayat 38 sampai ke 40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Melalui pengorbanannya, kita melihat kasih Bapa kepada kita semua. Kita tahu saudara, betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung Yesus pada waktu Dia disalibkan. Anak Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Tapi dihina banyak orang. Dia dipukuli, dia diludahi, dia disesah. Darah mengucur dari tubuhnya. Dan dia disalibkan saudara. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia salah. Tidak ada kesalahan yang ditemukan di dalam kehidupan dia. Tapi dia disalibkan karena kesalahan kita. Sewaktu dia ditangkap di Taman Getsemani, apa dia gak bisa mengutus lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu dia? Tapi Yesus harus menggenapi apa yang tertulis di kitab suci. Yesus fokus pada visi yang Tuhan, yang Bapa tetapkan dalam hidup dia. Dia fokus pada cawan yang diberikan Bapa kepada dia. Tuhan telah menetapkan visi dan misi dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita mau menjalankan apa yang telah Tuhan tetapkan? Saudara, sebagai ketua Komsel Kaum Keluarga, saya punya visi dan misi saudara. Visinya ialah supaya semua orang bisa bersama-sama kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan banyak misi sudah diatur. Bikin jadwal untuk komsel, bikin jadwal untuk doa, jadwal untuk siapa yang sharing. Ya, mendorong setiap orang untuk maju tahap demi tahap. Mendorong setiap orang supaya mau ikut aktif dan kita bersama-sama bertumbuh. Bahkan bisa menemukan visi dan misi hidup masing-masing. Tapi masalahnya saudara, kita perlu kerjasama, perlu kesungguhan hati setiap orang untuk berpartisipasi dalam meningkatkan diri melalui setiap persekutuan. Tanpa itu saudara, visi dan misi itu gak bakal berhasil. Ketika visi dan misi itu berhasil, maka setiap orang akan menemukan visi dan misi mereka masing-masing, kemudian akan semakin berkembang, semakin memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk nama saya, bukan untuk nama gereja, tetapi nama Tuhan. Gereja Elohim juga mempunyai visi dan misi. Yaitu, saya yang mengetik ya, jadi saya tahu nih, bersama-sama lahir baru dan menjadi pelaku firman. Mempersiapkan jemaat untuk bersama-sama lahir baru dan menjadi pelaku firman. Tetapi, tanpa kerjasama jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, hal ini gak bisa dicapai. Tuhan sudah tempatkan kita di Elohim. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di sini? Kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk melakukan sesuatu hal, Tuhan pasti akan berikan kita kemampuan untuk melakukannya saudara. Jangan takut. Bukannya kita suka bilang nih, bukannya dalam Galatia 2 ayat 20 saya ingat sekali, bukannya hidup kita ini bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Jadi kita wajib saudara, kita wajib melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, seperti Yesus melakukan kehendak Bapanya.
Dia takut dan gentar ketika dia mau disalibkan. Tetapi ketika cawan itu diberikan, tetap diberikan kepadanya. Dia harus mengambil cawan itu dan dia harus melakukannya. Penyalipan itu harus terjadi. Saudara, mari kita fokus pada visi dan kita tekun menjalankan misi. Saya ambil satu contoh lagi dari kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf saudara bisa baca dari Kejadian yang ke-37 sampai selesai Kejadian yang ke-50. Yusuf ini saya ceritakan dengan singkat saudara. Yusuf ini tidak akan menjadi penguasa kedua di Mesir kalau dia tidak berpegang pada visi yang Tuhan berikan kepada dia. Meskipun untuk mencapai visi itu saudara, dia harus melalui banyak penderitaan. Saya ceritakan dengan singkat dari awal ya. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah pada berkas gandumnya Yusuf. Terus di mimpi yang lain, matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadanya. Hal ini membuat dia ditegur sama bapaknya. Saudara-saudaranya semua iri pada dia. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Sampai di rumah Potifar. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, dia menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Tapi itu belum selesai. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi meskipun di dalam penjara, Tuhan menyertai dia. Sehingga dia menjadi orang kesayangan kepala penjara. Sampai akhirnya dia bisa memberikan arti, memberitahuan kepada juru minum dan juru roti, arti mimpi mereka. Dan kemudian dia juga dilupakan. Setelah sekian lama dia baru diingat dan akhirnya baru dia menghadap raja dan bisa memberikan arti mimpi raja. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir. Saudara, dari cerita singkat ini tentang kehidupan Yusuf, untuk mencapai visi yang Tuhan tetapkan, kita juga harus melalui berbagai hal dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang mudah, tapi juga ada yang sulit. Apapun masalahnya saudara, apapun rintangan yang harus kita hadapi, kita belajar dari Yusuf. Asal Tuhan menyertai kita, maka apa yang akan kita kerjakan semuanya pasti dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi jangan takut saudara. Sangat penting buat kita untuk memiliki visi dan misi. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita kejar. Apa yang harus kita kerjakan. Memiliki pikiran Kristus dalam menjalankan kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak menyerah ketika dia diuji. Dia juga tidak menyerah pada waktu salib ada di depan dia. Dan dia tahu dia harus memikulnya. Karena rancangan Bapa telah ditetapkan atas kehidupan dia, yaitu keselamatan untuk keselamatan orang banyak. Karena ketaatannya kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Satu-satunya nama yang menyelamatkan. Hari ini kita pun juga sudah belajar tentang Yusuf. Yusuf tidak menyerah pada saat dia menjadi budak, pada saat dia dipenjara, bahkan pada saat dia dilupakan setelah apa yang dia perbuat. Sampai akhirnya visi kehidupannya digenapi karena ketaatannya. Seluruh keluarganya selamat dari bencana kelaparan. Bukan hanya keluarganya tapi rakyat Mesir juga selamat. Saudara yang terkasih, tetap ingat, Tuhan tidak menciptakan kita dengan sembarangan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan tanpa tujuan. Kita diciptakan dengan sangat baik, saudara. Yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Imago Dei, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yatsar, dengan tangan Tuhan sendiri, dia membentuk kehidupan kita. Jangan menyerah saudara. Cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang
Tidak berguna dengan penyesalan-penyesalan akan masa lalu. Oleh sebab itu Rasul Paulus kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan mempunyai tugas untuk dia. Dan dia fokus untuk menjalankan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan dia. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul, kita buka bersama Kisah Para Rasul tentang Saulus. Kisah Para Rasul yang ke-9. Saudara silakan baca tentang Saulus bertobat. Ayat yang pertama mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tapi saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia rebah ke tanah. Dia mendengar suara yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Tuhan? Dan dia mendengar suara berkata kepada, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia buta selama 3 hari, saudara. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Kita langsung loncat ke ayat 15, saudara ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada Ananias. Karena Ananias yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Saulus. Nah, ayat 15 saya bacakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, kalau misalnya kita dengar seperti itu, saudara, dipilih Tuhan, tapi harus menanggung banyak penderitaan. Waduh, mungkin kita akan berpikir lagi, Tuhan, aduh gimana ya? Mau ikut Tuhan, tapi kok harus menanggung banyak penderitaan? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Rasul Paulus, dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Meskipun banyak penderitaan yang harus dia lalui, saudara. Dia dipenjara, dia juga disesah, dia ditangkap, dia harus menghadapi kapal karam. Itu gak menyurutkan imannya dia. Bahkan dia menulis begitu banyak buku yang kita baca memberikan teladan kepada kita bagaimana dia mengikuti Yesus. Saudara, kita mesti ingat, kita diciptakan oleh Tuhan bukan sembarangan. Saulus dipilih oleh Tuhan juga bukan sembarangan. Tuhan sudah menetapkan apa yang harus dia kerjakan. Dan dia, Rasul Paulus, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dia. Untuk memberitakan firman-Nya kepada orang-orang banyak yang belum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti teladan Kristus dalam menjalankan visi dan misi. Apa yang telah Bapa tetapkan dalam kehidupan Kristus. Dia tetap menjalankannya meskipun dia harus disalib. Dalam Rasul Paulus, meskipun dia harus mengalami berbagai banyak penderitaan, ditangkap. Dia seorang yang terpandang, saudara. Dia seorang yang terpandang, yang kaya, tetapi pada waktu itu dia tinggalkan semuanya supaya apa? Dia mengejar panggilan rohani, dia mengejar panggilan sorgawi, dia mengejar. Jadi mari kita juga mengejar, saudara. Kita berlari pada tujuan. Mungkin masa lalu kita
Ketika waktu sebelum kita mengikuti Tuhan, mungkin masa lalu kita nggak bagus. Mungkin kita seorang penghujat Tuhan. Tapi pada saat ini kita sudah menyadari Tuhan begitu baik kepada kita. Kita menyadari kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita menyadari bahwa hidup kita ini punya tujuan. Hidup kita ini melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita harus berani melangkah ke masa depan. Dan kita tinggalkan masa lalu kita. Di Filipi saudara, Filipi yang ketiga. Filipi yang ketiga ayat 13 sampai 16. Saya bacakan saudara. Filipi yang ketiga ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Hari ini saudara, kita sudah belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ketika teladan Tuhan Yesus, dia tetap fokus pada visi dan bertekun menjalankan misi yang Bapa tetapkan dalam kehidupan dia. Kita belajar dari Yusuf yang tidak menyerah meskipun dia harus mengalami berbagai banyak hal yang tidak enak dalam kehidupan dia. Kita belajar dari Rasul Paulus yang meninggalkan segalanya masa lalunya untuk mengejar panggilan sorgawi. Melupakan apa yang ada di belakangnya. Berarti kita membiarkan masa lalu tetap ada di belakang. Kita nggak terikat dengan kehidupan masa lalu saudara. Coba lihat saudara, bagaimana seorang pelari yang sedang berlari yang sedang ikut lomba lari di gelanggang. Bagaimana mereka berlari? Apakah dia lari lihat ke belakang terus? Enggak, dia terus berlari maju, enggak lihat-lihat lagi ke belakang. Dia terus lari maju. Fokusnya dia hanya yang di depan, garis finish. Bagaimana dia berlari mencapai garis finish dan menjadi nomor 1. Jadi saudara, penting bagi kita untuk mengerti, menemukan visi dan misi apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara kita hidup tanpa tujuan. Tetapi kita harus temukan visi dan misi dalam hidup kita. Gak peduli bagaimana gelapnya masa lalu Anda. Kita berharga di mata Tuhan. Rasul Paulus sendiri menyadari kalau dia adalah orang yang paling hina. Saya membaca dia beberapa kali mengatakan kalau dia adalah orang yang paling hina. Tetapi dengan demikian dia bekerja lebih keras lagi daripada orang lain. Masa lalu dijadikan pijakan buat dia untuk terus melangkah maju. Karena dia sudah mengalami betapa baiknya, betapa kasihnya, betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi dia berlari pada tujuan. Jangan menyerah saudara, jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita seperti Yusuf, seperti budak, di penjara dilupakan, kita tetap bertahan, jangan menyerah. Sampai akhirnya Tuhan akan menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita tidak akan pernah kalah jika kita tidak menyerah. Amin. Cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap fokus pada visi yang Tuhan tetapkan dan tetap tekun menjalankan misi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau menyadari kami Tuhan, betapa berharganya kehidupan kami. Engkau menciptakan kami bukan dengan sembarangan, tapi Engkau menciptakan kami dengan tangan-Mu sendiri. Engkau menenun kami dalam kandungan ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Ajar kami bukan hanya hidup tanpa tujuan, tetapi ajar kami untuk menemukan visi dan misi yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Baik di dalam keluarga, maupun di dalam gereja di mana Engkau tempatkan kami, maupun di tempat kerja, di sekolah. Kami percaya Tuhan, walaupun berbagai banyak kesulitan yang harus kami hadapi, Engkau akan terus menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami Tuhan, segala apa yang kami perbuat pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Agar setiap kami bukan menjadi pribadi yang gampang putus asa, tapi setiap kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu tangan kanan-Mu Tuhan. Tangan kanan-Mu sendiri yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan agar semakin taat dan kami bisa menemukan visi dan misi yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Dan kami terus mengejar apa yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, kehidupan kami. Agar Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan serahkan segalanya. Sertai setiap hari-hari kami dan minggu-minggu akan datang Tuhan Yesus. Ketika kami Tuhan Yesus akan bertemu kembali Tuhan Yesus. Bersama-sama kami Tuhan Yesus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai dan jagai terus setiap anak-anak-Mu agar jangan sampai ada yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.